Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sahabat BSI sekalian atas kesempatannya untuk sharing terkait research method pada pagi hari ini. Jadi materi yang akan saya sampaikan pada Tekto pagi ini adalah mengenai UX Research Methods atau metode penelitian yang digunakan dalam UX atau User Experience. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Wari Ardirnowo, saya UX Designer dari tim ACM. Kemudian langsung saja nih. Jadi agenda Tektok ini yang pertama adalah apa itu UX Research, kedua manfaat UX Research, kemudian apa aja peran di UX Research, dan metode-metode yang digunakan dalam UX Research. Mari kita mulai dengan sebuah pernyataan bahwa asumsi bukan dasar yang baik dalam menciptakan produk. Kadang desainer tanpa berinteraksi langsung dengan pengguna menciptakan asumsi-asumsi sendiri terkait apa itu kebutuhan pengguna, kemudian kendalanya apa saja. Jadi desainer hanya mengira saja apa yang user rasakan. Nah, itu menjadi bisa berbahaya karena apa yang kita asumsikan belum tentu benar dengan apa yang user alami atau yang user butuhkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu proses yang bisa meminimalisir penciptaan asumsi tersebut. Salah satu yang sering digunakan dalam UX Research atau product design adalah metode UX Research atau penelitian yang memungkinkan untuk berinteraksi langsung dengan pengguna. Jadi apa itu UX Research? UX Research merupakan proses pengumpulan data dan informasi tentang pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan suatu produk. Kemudian proses ini bisa membantu desainer mengenali apa yang pengguna butuhkan, kemudian apa yang mereka harapkan, dan apa yang menjadi pain point yang dirasakan oleh pengguna. Nah, kemudian ada beberapa manfaat yang kita dapatkan ketika melakukan UX Research. Yang pertama, manfaat bagi pengguna, yaitu kita bisa mengetahui secara spesifik apa kebutuhan dan masalah pengguna terkait penggunaan produk. Sehingga user experience yang kita tawarkan ke mereka bisa ditingkatkan. Kemudian manfaat dari sisi produk, yaitu kita bisa mengetahui kapan dan bagaimana atau seperti apa user itu menyukai sebuah produk. Kemudian selain itu juga kita bisa memecahkan masalah apa yang dihadapi dengan menciptakan solusi, yaitu suatu produk. Dari sisi bisnis, hasil riset dari UX Research ini dapat digunakan untuk menentukan langkah produk selanjutnya. Jadi perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih relevan atau sesuai dan bermanfaat bagi pengguna. Nah, kemudian apa itu peran UX Research? Jadi teman-teman mungkin sudah pernah dengar mengenai framework design thinking, di mana ada 5 fase pada product design. Ada empathy, define, ideate, prototype, dan test. Nah, peran UX Research ketika kita menggunakan framework ini, UX Research menjadi penjaga gerbang depan dan gerbang belakang.
di gerbang depan, UX Research berkontribusi pada fase empathy dan define, di mana empati adalah menggali data, kemudian mencari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian mencari insight terkait pengguna, jadi menggali informasi yang banyak terkait user. Kemudian pada fase define ini, setelah tadi di fase empati mengumpulkan banyak data, pada fase define ini, researcher melakukan analisis data dan kemudian menyimpulkan, mendefinisikan masalah apa saja yang dihadapi oleh pengguna. Nah, kedua fase ini pada peran UX Research disebut Discovery Research atau memahami pengalaman dan kebutuhan pengguna. Kemudian di gerbang belakang itu ada fase tes, di mana setelah produk selesai dirancang, kemudian prototipe juga sudah selesai dibuat, researcher melakukan validasi terhadap desain, apakah desain sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna, kemudian apakah kendalanya sudah diselesaikan. Nah, ini pada fase ini disebut validation research atau menguji ide dan melihat bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk. Nah, untuk metode research atau jenis-jenis metode ada 3 yang sering diterapkan pada UX atau diterapkan pada product design. Yang pertama ada qualitative research, kedua quantitative research, dan yang ketiga adalah desk research. Nah, apa itu qualitative research? Qualitative research bertujuan untuk memahami dan menjelaskan pengalaman pengguna secara mendalam dan kompleks melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan subjektif. Kemudian ciri-ciri dari qualitative research ini pertama adalah open-ended question. Jadi pertanyaan yang dilemparkan kepada pengguna itu bukan yang pertanyaan mengandung jawaban iya dan tidak gitu. Jadi di sini researcher memancing pengguna untuk bercerita panjang lebar, bisa menceritakan pengalamannya, kemudian kendalanya apa saja, dan pertanyaan yang bisa dilemparkan misalnya adalah why, how, itu yang biasanya bisa menggali informasi banyak dari user. Kemudian ciri kedua adalah responden cenderung sedikit, 5-20 orang. Bahkan menurut seorang pakar UX yaitu Jacob Nielsen, responden untuk qualitative research ini adalah 5 saja cukup. Karena dengan 5 responden, biasanya kesimpulan jawaban sudah mengerucut dan sudah bisa digambarkan dengan hanya 5 orang. Dan ketika ditambahkan dengan responden ke-6, ke-7, ke-8, dan seterusnya, kesimpulan jawaban cenderung sama atau secara perbedaan tidak terlalu signifikan. Yang mana hal itu malah bisa membuat menambah waktu dan menambah biaya. Karena kesimpulan nggak ada, tapi karena effortnya terus bertambah. Kemudian ciri ketiga adalah menghasilkan analisis naratif. Nah, karena jawaban dari pengguna adalah soal cerita, maka yang dihasilkan dari research ini adalah berupa narasi. Kemudian adalah teknik-teknik yang seringkali digunakan pada qualitative research. Yang pertama ini adalah in-depth interview. Teknik ini biasanya dilaksanakan one-on-one atau satu researcher, satu responden. Biasanya teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam. Jadi pada metode ini researcher bisa menggali informasi yang secara mendalam dan sensitif gitu. Kemudian yang kedua adalah focus group discussion, yaitu diskusi kelompok. Jadi researcher biasanya mengundang beberapa orang, 5-6 orang, untuk berkumpul dalam suatu ruangan. Nah, kemudian dari researcher akan melemparkan suatu topik. Yang kemudian topik itu bisa menjadi bahan diskusi dari responden yang berada di dalam ruangan.
Nah, kemudian setelah para responden ini bercerita, kemudian mengungkapkan apa yang mereka pikirkan, researcher akan mencatat feedback-feedback yang dihasilkan dari forum tersebut. Kemudian teknik pada qualitative research yaitu usability testing. Ini seperti yang validation research tadi, ini dilakukan di belakang. Jadi setelah prototipe jadi, kita melakukan tes kepada responden. Teknik ini biasanya dilakukan dengan researcher memberikan task atau skenario kepada pengguna, kemudian pengguna atau responden akan melakukan tugas atau skenario tersebut. Tugas researcher di sini adalah mengamati bagaimana responden menyelesaikan task, apakah ada kendala atau tidak. Nah, biasanya juga pada teknik ini, responden diminta untuk thinking out loud atau mengungkapkan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan. Jadi, selain mengamati, jadi researcher juga bisa mendengar apa yang responden rasakan. Nah, untuk kelebihan dari qualitative research ini, yang pertama, memberikan pemahaman yang dalam tentang pengalaman pengguna. Kemudian yang kedua adalah memberikan wawasan tentang alasan dibalik perilaku pengguna. Lalu juga memberikan data yang lebih lengkap dan detail. Sedangkan untuk kekurangannya adalah subjektif dan dapat mengandung bias. Ini terutama ketika kita menganalisis hasil temuan riset, karena biasanya riset berupa narasi, jadi untuk menyimpulkan suatu narasi juga tergantung dari researchernya. Kemudian memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup untuk melakukan analisis dan interpretasi data. Ini untuk kekurangannya. Kemudian jenis riset yang kedua adalah quantitative research. Riset ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pengalaman pengguna secara numerik dan objektif melalui pengumpulan data yang bersifat kuantitatif. Ciri-cirinya pada riset ini yang pertama adalah yang digunakan instrumen berupa survei. Jadi kita menyebarkan survei, bisa fisik ataupun Google Form yang biasanya sering dilakukan. Kemudian ciri kedua adalah jumlah responden yang besar. Kalau yang tadi kualitatif itu sedikit, nah kalau yang kuantitatif itu besar. Bisa ratusan atau bahkan ribuan responden yang diperlukan pada jenis riset ini. Kemudian data yang dihasilkan berupa numerik atau angka yang nantinya bisa dihitung. Kemudian ciri berikutnya adalah memiliki hipotesis. Jadi sebelum menyebarkan kuesioner atau survei, biasanya researcher sudah memiliki hipotesis yang nantinya itu bisa digunakan sebagai instrumen pertanyaan atau pertanyaan di kuesionernya. Ya, dan pada riset ini biasanya pertanyaan yang dilemparkan berupa pertanyaan tutup yang jawabannya ya atau tidak. Nah, contoh dari quantitative research ini yang pertama ada survei. Ini untuk mendeskripsikan karakteristik dari populasi yang besar. Kemudian contoh yang kedua itu ada A/B testing, membandingkan dua halaman atau elemen yang berbeda. Nah, contoh dari A/B testing ini misal kita membuat dua landing page gitu, kemudian dibandingkan mana landing page yang bisa secara matriks memenuhi atau yang lebih baik. Jadi ada dua elemen yang kita bandingkan. Kemudian kelebihan dari qualitative research ini yang pertama, memberikan data yang valid dan dapat diukur secara kuantitatif. Kemudian dapat mengidentifikasi tren dan pola perilaku pengguna secara lebih luas. Kemudian
satu lagi memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih sedikit dibanding dengan metode kualitatif. Namun kekurangannya pertama, tidak memberikan wawasan mendalam terkait alasan dibalik perilaku pengguna, karena tidak bisa melakukan follow-up question gitu. Kemudian memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup untuk melakukan analisis dan interpretasi data. Nah, kemudian jenis riset yang ketiga adalah desk research. Ini penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan data yang sudah ada. Atau desk research juga sering disebut sebagai secondary research. Contohnya adalah seperti laporan penjualan, analisis pasar, atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Metode ini membantu untuk memperoleh pemahaman umum tentang topik yang sedang diteliti. Contoh dari desk research ini pertama adalah competitive analysis atau pengukuran kekuatan dan kelemahan suatu produk, baik buatan perusahaan sendiri maupun kompetitor. Contohnya seperti kemarin ketika kami melakukan produk desain untuk UI Recruitment, kami mencoba membandingkan atau melihat dari desain lain. Misalnya kemarin kita melihat dari desain rekrutmen pada BUMN, kemudian rekrutmen CPNS, ataupun rekrutmen dari kampus-kampus lain. Dan di situ kita melihat seperti apa flow yang diterapkan pada mereka, kemudian informasi apa yang mereka tampilkan di halaman depan, kemudian elemen-elemen seperti apa yang secara visual mereka gambarkan. Dan dari melihat kompetitor itu kita bisa melakukan analisis SWOT atau apa kelemahannya, kemudian strength-nya apa, kemudian opportunity yang bisa kita pakai itu seperti apa. Itu contoh dari competitive analysis. Kemudian online research, ini adalah ringkasan menyeluruh dari informasi yang ditemukan di internet. Kemudian yang ketiga itu contoh dari desk research adalah literatur research atau ringkasan menyeluruh terhadap topik-topik penelitian di masa lalu. Nah, untuk di BSI sendiri yang seringkali saya pakai untuk riset tahap awal adalah literatur research, di mana biasanya setiap layanan atau kebutuhan dari stakeholder kita itu biasanya sudah tercantum di peraturan rektor atau peraturan yayasan. Yang di peraturan tersebut biasanya sudah mengandung dari prosedur, kemudian mekanisme, kemudian proses bisnis apa saja yang bisa kita kembangkan, dan biasanya juga sudah ada syarat-syarat dari tiap proses tersebut. Nah, dua data tersebut yang biasanya sering kita gunakan untuk riset tahap awal. Nah, kelebihan dari desk research ini adalah sebagai titik awal pengetahuan. Karena ini bisa mudah, murah, dan cepat. Kemudian kelebihannya juga informasi lebih bervariasi. Namun kekurangannya adalah kredibilitas dan keaslian informasi yang tersedia harus dinilai dulu. Karena kita harus mengecek sumber dulu dari data sekunder ini apakah valid atau tidak. Nah, kemudian kekurangan yang kedua adalah bisa jadi data kurang up to date. Nah, ini yang terakhir adalah bagaimana memilih metode yang tepat. Sebenarnya tidak ada metode yang paling tepat atau yang paling absolut, paling benar gitu. Namun tergantung dari masalah yang ingin dipecahkan. Jadi dalam memilih metode itu, kalau secara guideline-nya adalah sesuai dengan tujuan dan pertanyaan riset. Juga informasi apa yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan riset. Nah, ini misalkan
ada sebuah bagan tentang bagaimana memilih metode research. Yang pertama, kita tentukan dulu pertanyaan apa yang ingin kita lemparkan, apakah how, why, atau what. Misalkan kita ingin melemparkan pertanyaan how, why, atau bagaimana dan kenapa, berarti jenis research yang akan kita gunakan adalah kualitatif. Dan setelah kita tahu jenis apa yang digunakan, yaitu kualitatif, selanjutnya adalah kita menentukan informasi apa yang kita butuhkan. Ketika kita membutuhkan informasi terkait kebutuhan dan pemikiran user, maka ya teknik yang kita bisa gunakan adalah in-depth interview atau focus group discussion. Namun ketika kita membutuhkan untuk mengevaluasi sebuah produk, maka kita bisa menggunakan usability testing. Nah, ketika kita ingin melemparkan sebuah pertanyaan what atau apa, berarti itu kita perlu mencari tahu dulu siapakah subjek penelitiannya. Ketika subjek penelitiannya atau yang akan kita teliti adalah user atau pengguna, maka teknik yang bisa kita gunakan adalah kuantitatif. Namun, ketika kita ingin mencari tahu atau subjek penelitian kita adalah kompetitor atau pesaing kita, maka teknik yang bisa kita gunakan adalah competitive analysis. Ya, jadi ini kemarin saya menemukan sebuah research template, kalau nggak salah dari Twitter, tapi nggak tahu sebenarnya dari mana. Ini adalah file Notion yang berisi beberapa template mengenai UX research. Nanti ini untuk linknya akan saya bagikan ke teman-teman, siapa tahu berguna nantinya. Baik. Mungkin singkat saja cektuk dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Ibnu.